Halo teman-teman semua, selamat datang di video ini. Perkenalkan nama saya Teguh Paniro Silitonga dengan NIM H0712510117. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sintaks dan semantik dalam bahasa formal. Mungkin terdengar cukup teoritis, tapi sebenarnya ini adalah konsep dasar yang sangat penting dalam dunia pemrograman. Kalau kamu pernah mengalami error saat coding atau programnya jalan tapi hasilnya salah, nah, besar kemungkinan itu berkaitan dengan sintaks atau semantik. Jadi di video ini kita akan bahas dari dasar sampai ke contoh penerapannya supaya kamu benar-benar paham bukan cuma hafal. Apa itu bahasa formal? Kita mulai dari pengertiannya dulu. Bahasa formal adalah bahasa yang digunakan oleh komputer yang memiliki aturan sangat ketat dan tidak ambigu. Artinya, setiap simbol dan susunan dalam bahasa ini harus jelas, tidak boleh memiliki banyak arti seperti bahasa manusia. Kalau dalam bahasa sehari-hari, kita bisa menebak maksud orang, komputer tidak bisa melakukan itu. Komputer hanya mengikuti aturan yang sudah ditentukan. Contoh bahasa formal yang sering kita gunakan adalah bahasa pemrograman seperti Java, Python, dan C++. Kemudian bahasa matematika, serta bahasa markup seperti HTML. Jadi intinya, bahasa formal ini dibuat supaya komputer bisa memahami instruksi dan dapat tepat tanpa kesalahan interpretasi. Berikutnya adalah sintaks atau aturan penulisan. Sintaks adalah aturan penulisan yang benar dalam sebuah bahasa. Kalau diberatkan, sintaks ini seperti kata bahasa dalam bahasa Indonesia. Kalau kita salah susun kata, kalimatnya bisa jadi tidak valid. Dalam pemrograman, kalau sintaks salah, program biasanya tidak bisa dijalankan sama sekali. Dalam sintaks ada beberapa konsep penting. Yang pertama adalah alfabet, yaitu kumpulan simbol dasar. Yang kedua adalah string, yaitu gabungan simbol-simbol tersebut. Dan yang ketiga adalah bahasa, yaitu kumpulan string yang dianggap valid berdasarkan aturan tertentu. Jadi sebelum program dijalankan, sistem akan mengecek dulu apakah sintaksnya sudah benar atau belum. Berikutnya adalah grammar atau struktur bahasa. Grammar ini adalah sistem aturan yang lebih detail yang mengatur bagaimana sebuah bahasa dibentuk. Secara umum, grammar terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama adalah variabel atau non-terminal, yaitu simbol yang masih bisa dikembangkan. Yang kedua adalah terminal, yaitu simbol akhir yang tidak bisa diubah lagi. Yang ketiga adalah aturan produksi, yaitu aturan bagaimana simbol bisa berubah menjadi simbol lain. Dan yang terakhir adalah simbol awal, yaitu titik awal pembentukan sebuah kalimat atau string. Kalau dianalogikan, grammar ini seperti pola dalam penyusunan kalimat. Konsep ini sangat penting dalam pembuatan compiler, yaitu program yang menerjemahkan kode kita menjadi bahasa mesin. Semantik atau makna. Sekarang kita masuk ke semantik. Kalau sintaks itu tentang cara menulis, semantik adalah tentang makna dari apa yang kita tulis. Jadi, meskipun sebuah kode sudah benar, secara sintaks belum tentu maknanya juga benar. Contohnya sederhana, ekspresi 2 tambah 3. Secara sintaks ini benar, dan secara semantik artinya adalah penjumlahan yang menghasilkan 5. Dalam pemrograman, kesalahan semantik sering terjadi ketika program berjalan, tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Perbedaan sintaks dan semantik. Sekarang kita bandingkan sintaks dan semantik. Sintaks fokus pada benar atau salahnya penulisan, sedangkan semantik fokus pada masuk akal atau tidaknya makna. Contohnya, kalimat meja makan nasi. Secara struktur, kalimat ini benar, tapi secara makna tidak masuk akal. Hal yang sama bisa terjadi dalam pemrograman. Kode bisa saja tidak error, tapi menghasilkan output yang salah. Logika proporsional. Selanjutnya kita bahas logika proporsional. Ini adalah dasar dari bagaimana komputer membuat keputusan. Dalam logika ini, setiap pernyataan hanya memiliki 2 nilai, yaitu benar atau salah. Kemudian ada operator logika seperti AND, OR, dan NOT. Operator ini kita gunakan dalam kondisi di dalam pemrograman. Dengan logika proporsional, kita bisa menentukan bagaimana sebuah program mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Berikutnya, implementasi dalam pemrograman. Sekarang kita lihat penerapannya dalam pemrograman. Contohnya pada struktur if-else. Secara sintaks, kita harus menulisnya dengan format
tertentu. Secara semantik, program akan mengecek kondisi lalu menjalankan kode yang sesuai. Contoh lain adalah perulangan for. Sintaksnya harus mengikuti aturan tertentu, tetapi semantiknya menentukan bagaimana perulangan ini berjalan. Kemudian ada juga ekspresi matematika. Kadang sintaksnya benar, tapi hasilnya bisa berbeda tergantung tipe data yang digunakan. Ini menunjukkan pentingnya memahami semantik dalam pemrograman. Tantangan dalam bahasa formal. Meskipun bahasa formal dirancang agar jelas, tetapi ada tantangan. Salah satunya adalah ambiguitas. Ambiguitas terjadi ketika satu ekspresi bisa memiliki lebih dari satu arti. Selain itu, ada juga kompleksitas dalam analisis semantik. Memastikan makna dari sebuah program itu jauh lebih sulit dibandingkan hanya mengecek sintaksnya. Karena itu, kita menggunakan berbagai tools seperti compiler, interpreter, dan linter untuk membantu proses ini. Kesimpulan, sebagai penutup, sintaks dan semantik adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam bahasa formal. Sintaks memastikan kita menulis kode dengan benar, dan semantik memastikan kode tersebut memiliki makna yang sesuai. Keduanya menjadi fondasi dari berbagai teknologi modern, termasuk bahasa pemrograman, kecerdasan buatan, dan machine learning. Dengan memahami konsep ini, kita bisa menjadi programmer yang lebih baik dan lebih teliti dalam menulis kode. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jika video ini membantu memahami sintaks dan semantik, jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.